Halo, selamat datang lagi di channel Is Project. Is Project kali ini akan membahas tentang konsep and colony optimization yang merupakan salah satu ilmu dari swarm intelligence atau kecerdasan koloni. Konsep and colony optimization sendiri yaitu algoritma koloni semut yang diperkenalkan oleh Mason dan Menderick pada tahun 1996 dan kemudian dikembangkan lagi oleh Marco Dorigo. Algoritma ini mendapat inspirasi dari pelaku semut yang mencari makanan dari sarangnya. Semut mencari makanan dengan melepaskan feromon sebagai alat penanda dalam jalur yang dilewatinya. Perilaku semut yang melepaskan feromon ini sangat berguna bagi kelompoknya untuk mendapatkan jalur optimal dalam menemukan tempat makanannya. Proses meninggalkan feromon ini disebut stimergy, yaitu proses memodifikasi lingkungan untuk mengingat jalan kembali ke sarang dan merupakan alat berkomunikasi bagi semut. ACO biasanya digunakan untuk menyelesaikan discrete optimization problems dan persoalan yang kompleks di mana terdapat banyak variabel. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan ACO walaupun tidak optimal namun mendekati optimal. ACO sudah diterapkan di berbagai masalah seperti VRP, penjadwalan proyek dengan sumber daya terbatas, data mining, penjadwalan pekerjaan, job scheduling, dan beberapa masalah kombinatorial yang lain. Salesman problem TSP dalam ACO setiap semut dalam kawasan yang berjalan akan meninggalkan feromon semacam zat kimia pada jalur yang dilaluinya. Feromon ini menjadi semacam sinyal bagi semut. Jalur yang pendek akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Nah, semut berikutnya pada saat memutus jalur mana yang harus dipilih, biasanya akan cenderung memilih untuk mengikuti jalur dengan sinyal yang paling kuat, sehingga jalur terpendek akan ditemui karena lebih banyak semut yang akan melewati jalur tersebut. Semakin banyak semut yang melewati suatu jalur, semakin kuat sinyal di jalur tersebut. Hal ini dilihat pada gambar ya, menunjukkan bagaimana jalur yang dilalui oleh semut pada saat mencari makan dari sarang sampai ke sumber makanan. Nah, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa end colony optimization meniru perilaku koloni semut dalam mencari sumber makanan, bermula dan kembali ke sarangnya yang ternyata secara alami mencari rute terpendek. Nah, pada gambar dapat kita lihat pada poin A itu dari titik awal semut mencari sumber makanan sebelah kanan ada sebuah penghalang. Nah, semut-semut ini pada gambar B dia berjalan melewati penghalang. Nah, kata kunci tadi bahwa semut akan berjalan mengikuti feromon yang terkuat. Otomatis semut yang melewati penghalang ke atas itu lebih banyak meninggalkan feromon dari seberapa banyak semut yang melewati yang atas daripada yang melewati penghalang yang di bawah, sehingga semut-semut belakang lebih cenderung melewati ke atas sesuai dengan zat yang lebih kuat dibandingkan semut yang melewati ke bawah, sehingga semut-semut berikutnya pada gambar C dia akan melewati penghalang melalui ke atas karena lebih cepat ke sumber makanannya. Nah, di video ini Is Project akan sharingkan bagaimana mensimulasikan end colony optimization ke dalam MATLAB. Apakah dapat menghasilkan jalur terpendek ke sumber makanan dari sebuah koloni semut dalam mencari makanan. Nah, ini adalah hasil dari end colony optimization yang sudah saya running. Ada dua gambar di mana yang sebelah kanan adalah untuk menunjukkan jalur dari setiap end colony atau semut yang melakukan perjalanan ke sumber makanan ya. Ini adalah jalur terpendeknya, sedangkan yang sebelah kiri itu untuk menunjukkan hubungan antara iterasi dengan base cost ya, dimana semakin kecil nilai iterasi maka menghasilkan nilai base cost yang semakin besar. Begitu saja sebaliknya, semakin besar nilai iterasinya maka nilai base cost-nya akan semakin kecil. Nah, sebelum di running sini ada beberapa file dari
program N colony optimization untuk program MATLAB. Teman-teman bisa mendownloadnya, nanti saya sertakan link di deskripsinya. And kalau yang ini sendiri ada beberapa file ya, ada ya ico.m, ini file untuk deklarasi variabel awal ya, di mana biasanya kita tentukan berapa jumlah semutnya, berapa nilai alfa, beta, rho, gitu kan. Terus berapa jumlah dari iterasinya itu sendiri. Nah, kita bisa lihat dari codingannya berapa maksimal iterasinya, berapa jumlah semutnya, number of n population size, berapa nilai key ya, terus nilai alpha, nilai beta, dan nilai rho-nya itu kita deklarasikan di program echo.m-nya. Nah, nantinya di echo.m sendiri akan menampilkan graph atau grafik ya, dengan sumbu X dan sumbu Y. Dimana tadi pada gambar sumbu X itu adalah iteration dan sumbu Y adalah base course-nya ya. Selanjutnya ini saya lihat pada kodenya teman-teman ya. Selanjutnya di program create-model.m ini untuk membuat model di tadi ada gambar yang sisi kanan ya. Sekarang ini untuk menampilkan ya jumlah tadi semutnya untuk membuat modelnya. Terus main.m hanya menggunakan echo.m. Plot solution ini untuk membuat plot ya, plot gambar yang sebelah kiri tadi. Terus tour length untuk jalurnya antar semut. Nah, ketika teman-teman running, maka ini akan menampilkan bagaimana antar semut membuat jalur secara otomatis untuk mendapatkan jalur terpendek. Nah, setelah berapa kali iteration percobaan, maka akan menghasilkan jalur terpendek seperti pada figure 1. Di mana titik kuning itu adalah sebuah semutnya ya teman-teman ya. Terus garis yang menghubungkan antar titik kuning ini adalah jalur yang terpendek untuk menghubungkan semua semut yang ada yang telah di set di variabel awal. Nah, tunggu beberapa saat ya teman-teman ya untuk menghasilkan grafik yang tadi kita buat pada echo.m tadi ya, untuk melihat hubungan iterasi dengan base course ya. Tadi kita udah lihat sebelumnya bahwa di iterasi tersebut semakin nilai kecil nilai iterasi ya. Nah, kita bisa lihat lagi hasilnya. Oke, ini ya keluar hasilnya. Nah, semakin kecil nilai iterasi, maka akan semakin besar nilai base course-nya. Begitu sebaliknya, semakin besar nilai iterasinya, maka base course-nya akan semakin kecil. Nah, itu teman-teman simulasi N colony optimization dengan MATLAB ya. Bagi teman-teman yang mau belajar codingannya sudah saya siapkan filenya di deskripsi, teman-teman tinggal download. Bagi ada yang pertanyaan silahkan tanyakan via kolom komentar, saya akan jawab secepat mungkin. Tetap belajar ya teman-teman tentang swarm intelligence. Di video selanjutnya kita akan membuat particle swarm optimization. Oke, berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.